Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, Shalom. Shalom. Kurang mantap, Shalom. Shalom. Ya Tuhan, kita akan mulai ibadah kita pada hari ini. Bapak Ibu siapkan hati kita di hadapan Tuhan. Saya percaya kita semua ada di tempat ini dengan satu tujuan, yaitu kita mau menyembah Tuhan. Amin. Kita mau meninggikan Tuhan, kita mau mengagungkan Dia, Raja di atas segala raja. Hari ini mari kita bersama-sama menaikkan syukur kita di hadapan Tuhan. Biarlah manis Tuhan, Kau dengar ya Tuhan setiap penyembahan kami di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini kami datang di hadapan-Mu Tuhan, bersyukur untuk penyertaan Tuhan yang sempurna dalam setiap kehidupan kami. Kami ada sebagaimana kami ada, semua anugerah Tuhan, bukan kuat gagah kami ya Tuhan, tapi karena Roh-Mu yang tinggal dalam setiap kehidupan kami. Tuhan Yesus, mari Engkau terus Tuhan melawat setiap kami, menjamah setiap pribadi lepas pribadi. Biar benar-benar Tuhan, waktu kami datang ke tempat ini dengan rasa lapar dan haus akan Engkau Tuhan Yesus. Kami datang ke tempat ini Tuhan dengan satu kerinduan kami Tuhan, ingin bersekutu dengan Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa, kekal sampai selama-lamanya ya Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, urapi setiap kami, dan kami percaya hari ini Tuhan, kebenaran firman-Mu memerdekakan setiap kami. Hadirat-Mu ada di tempat ini, menjamah setiap kami. Terpujilah nama-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Bersama kita katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu, kita mau nyanyikan pujian baru kita kepada Tuhan. Ini ada lagu baru dan kita mau nyanyikan bersama-sama buat Tuhan. Amin. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau luar biasa Bapa. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Penyertaan-Mu Tuhan, penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatan-Mu. Anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Nyanyikan dari awal. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya, segalanya bagiku. Hadir-Mu Tuhan, hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku, terutama bagiku. Penyertaan-Mu, penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu, hadir-Mu di hidupku, terutama
kita tutup mata kita di hadapan Tuhan. Kita mau fokus kepada Dia. Bukan karena kekuatan setiap kita, tapi karena Roh Tuhan yang selalu hidup dalam hidup kita. Bukan karena kuat dan gagah kita, kita boleh ada sebagaimana kita ada. Itu karena anugerah-Mu Tuhan. Semua karena anugerah-Mu Tuhan. Semua karena anugerah-Mu. Kami boleh ada Tuhan, kami boleh ada Tuhan. Kami boleh bernafas semua karena anugerah-Mu Tuhan. Kami punya keluarga yang baik semua karena anugerah-Mu Tuhan. Kami diberi umur panjang semua karena anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Mari Bapak Ibu semua angkat tangan kita di hadapan Tuhan, sembah Dia. Ucapkan syukur kepada Tuhan. Ungkapkan kata-kata yang indah kepada Tuhan. Ungkapkan kata-kata yang manis kepada Tuhan. Tuhan, Engkau baik. Engkau baik, selamanya Engkau baik Tuhan. Biar pagi ini kami menyadarinya Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan. Ora bakana rala basyara la bakara la bayara la basyara. Inna rabakara la bayara la basyara la bakara la bayara la bala 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 bala. Oh yes Lord Jesus. Kami sembah Engkau, kami agungkan Engkau Tuhan. Raja di atas segala raja, keajaiban-Mu Tuhan sungguh nyata. Yes Lord. Oh anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu. Anugerah-Mu. Semua karena anugerah-Mu, Yesus. Bukan karena kekuatanku, anugerah-Mu. Anugerah-Mu, ya Tuhan. Anugerah-Mu, Tuhan. Kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Sekali lagi katakan anugerah-Mu Tuhan.
sumber sukacita kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa mengucap syukur. Haleluya bersama kita katakan. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya. Saya tahu kita bisa tepuk tangannya lebih mantap lagi. Mari kita tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Amin. Kasih nifat di lingkaran kita, katakan kamu luar biasa. Haleluya. Amin. Dia ajaib, dia mulia bagi setiap kita. Amin. Kita mau agungkan dia hari ini. Haleluya. Selamat katakan. Ajaib, sungguh ajaib, kuasanya bagiku. Amin. Ajaib, sungguh ajaib, anugerahnya dalam hidupku. Ajaib, sungguh ajaib, kasih Yesus bagiku. Betapa heranku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Ajaib, ajaib, sungguh ajaib. Amin. Ajaib, sungguh ajaib, anugerahnya dalam hidupku. Ajaib, sungguh ajaib, kasih Yesus bagiku. Betapa apa? Perbuatannya yang ajaib. Lambaikan setiap hariku menikmati berkat yang berlimpah sepanjang hidupku, merasakan kebaikannya, kasih setianya. Ajaiblah Tuhan Yesusku, ajaib selamanya. Haleluya, ku puji namanya. Harus jemaat langsung dikatakan ajaib, ajaib. Amin. Bisa lambaikan tangan kita. Setiap hariku menikmati berkat yang berlimpah sepanjang hidupku, merasakan kebaikannya, kasih setianya. Ajaiblah Tuhan Yesusku, ajaib selamanya. Haleluya, ku puji namanya. Yang ajaib dengan ajaib, 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 rasanya bagiku. Amin. Ajaib, sungguh ajaib, anugerahnya dalam hidupku. Ajaib, sungguh ajaib, kasih Yesus bagiku. Betapa heranku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Puji, puji hosana. Amin. Puji hosana, puji hosana, mulia namanya. Puji, puji hosana. Amin. Puji hosana, puji hosana, mulia namanya. Katakan puji, puji hosana. Puji hosana, puji hosana, mulia namanya. Puji hosana, amin. Puji hosana.
Persilakan semuanya duduk. Kini saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kasih Tuhan senantiasa setia dalam hidup kita. Kita sungguh senantiasa bersyukur karena kasih Tuhan dalam kehidupan kita senantiasa setia di dalam kehidupan kita. Mari kita sama-sama nyanyikan betapa hatiku berterima kasih. Terima kasih Yesus. Engkau selalu setia di dalam kehidupan kami, Bapa. Hanya kata-kata terima kasih yang boleh kami katakan di hadapan-Mu, Bapa. Karena Engkau senantiasa ada di dalam hidup kami, di dalam setiap masalah-masalah dan setiap pergumulan kami, ya Bapa. Haleluya, Yesus. Terima kasih. Betapa hatiku berterima kasih, Yesus. Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Sekali lagi katakan betapa hatiku. Betapa hatiku berterima kasih, Yesus. Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan, hanya ini Tuhan, persembahanku segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebagai miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan, permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidup. Kita katakan sekali lagi, betapa hatiku Tuhan, betapa hatiku berterima kasih, Yesus. Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan, hanya ini Tuhan, persembahanku segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebagai ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan, permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku.
hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab ku miliki harta yang cukup berarti, yang cukup berarti. Cukup mari katakan, hanya ini Tuhan permohonanku. Terimalah Tuhan persembahan. Pakailah hidupku, pakailah hidupku sebagai seumur hidupku. Bersyukur kami Tuhan, hidup ini tidak bicara tentang kami, tapi hidup ini belong to you. Bicara tentang Engkau dan kuasa dan kasih. Karena kalau kami hidup sebagaimana kami ada hari ini, semua karena kebaikan dan anugerah Tuhan. Tidak ada apapun yang kami dapat miliki, kami persembahkan yang cukup berarti bagi Engkau. Sekalipun mungkin kami punya banyak harta, banyak kekayaan, banyak pangkat, banyak kehormatan, tentunya itu tidak berarti untuk membalas semua kebaikan-Mu. Ini yang kami buat dan kami mau katakan, hidup ini adalah pada intinya hanya bercerita tentang Engkau dan kasih dan kuasa. Olehnya Tuhan, hari ini buka hati kami untuk sabda firman ini, firman yang menguatkan, firman yang menghiburkan. Taruh pada hati kami seperti rusa rindu sungai-Mu. Demikian kami merindukan firman-Mu. Yang haus pasti akan dipuaskan, yang lapar pasti dikenyangkan. Karena saat kebenaran itu ada, kebenaran itulah yang akan memerdekakan hidup kami. Kami percaya firman yang keluar dari mulut Tuhan tidak pernah kembali dengan sia-sia. Berkatakan sesuatu bagi kami, maka kami lihat di balik iman kepada firman itu ada mujizat yang nyata, kuasa yang nyata, kehidupan yang diperbaharui. Itu menjadi milik setiap kami. Kami datang pulang tidak sama lagi, karena ada Tuhan dengan kuasanya berkarya di tengah-tengah kami. Bersabdalah, sebab kami anak-anak-Mu Bapa telah siap mendengarkan. Bapa berfirman dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa mengucap syukur. Semua kita yang percaya bersama katakan amin. Kita beri tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Saya menyampaikan salam sejahtera buat setiap kita. Shalom. Puji Tuhan, anugerah Tuhan dapat kita kembali berjumpa di minggu yang kedua di bulan ini. Saya percaya bulan ini menjadi bulan sukacita, bulan kemenangan. Bukan saja bulan kemerdekaan untuk Indonesia, Malaysia, dan beberapa negara termasuk Singapura, tapi juga termasuk saya percaya ini bulan kemenangan secara iman buat setiap hidup kita. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kalau melihat apa yang sedang ada di kekinian kita, beberapa film yang sangat top menjadi box office, termasuk diantaranya adalah Mission Impossible. Dan film ini kami nonton bersama di Malaysia, sedikit istirahat, sedikit relax. Dan saya bawa anak-anak karena film ini adalah untuk 13 tahun ke atas. Oh, sangat menarik betul bahwa film ini penuh dengan atraksi-atraksi atau intrik-intrik yang sangat-sangat hebat. Saya berani katakan bahwa memang inilah kehidupan kita. Kita sering menghadapi situasi sulit, penuh dilema, berbahaya, mustahil untuk dikerjakan. Tapi kita bersyukur kita punya Tuhan yang tidak ada yang mustahil baginya. Sehingga saat nonton film ini, kita melihat bagaimana Tom Cruise yang sudah berumur 61 tahun, tapi melakukan aksi-aksi yang begitu hebat. Apalagi saat dia jatuh bersama dengan satu wanita dengan kereta api itu sangat menegangkan. Dia naik motor lagi, kemudian terbang, menegangkan. Di atas kereta api, sangat-sangat mengharukan. Dan tentunya cerita ini luar biasa. Apa judulnya? Mission Impossible. Kalau kita melihat dalam Alkitab, kata ini sebenarnya tidak jarang. Karena kita percaya sekalipun impossible, tapi bersama Tuhan, I am possible. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bapak Ibu, ada dua ayat yang sangat terkenal tentang cerita tentang yang mustahil itu. Di dalam Lukas 1 ayat 37, sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Lalu kemudian Matius 19 ayat 26, Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal itu tidak mungkin, tapi bagi Tuhan segala sesuatu apa?
Mungkin. Saya saat mempersiapkan khotbah ini Bapak Ibu, saya ingat baik bahwa apapun dalam hidup kita, entah itu dalam Lukas 1:17, itu misi kelahiran. Yesus lahir, lalu kemudian sesuatu yang sangat menggemparkan. Karena apa? Bagaimana seorang perawan Maria, lalu kemudian mengandung dan lahir, disebut anak Tuhan, lahir dari janin, dari rahim itu. Impossible, sangat tidak mungkin. Bukankah Tuhan itu kudus, Tuhan mulia, Tuhan suci, Tuhan berkuasa? Tapi mengapa dia harus meminjam rahim manusia? Dan manusia itu pun dikenal statusnya bertuna. Dan manusia itu bukan dari bangsawan yang dikenal permaisuri, bukan dikenal dari kelompok elit yang dikenal sebagai orang yang sangat hebat dan berpengaruh. Justru dari wanita yang sederhana. Lalu kemudian muncul kalimat, bagaimana itu bisa mungkin? Tapi sekali lagi, Lukas 1 ayat 37, sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Lalu kemudian Bapak Ibu, bukan saja misi kelahiran, tapi juga misi kehidupan kekal. Di dalam Matius 19 ayat 26 bercerita tentang bagaimana punya hidup yang kekal. Orang kaya itu masih muda, dan saking banyak kekayaannya, dia bukan cuma rindu kaya di dunia, tapi dia ingin kaya di sorga. Dia bertanya begini, Guru, bagaimana supaya aku dapat hidup yang kekal? Ibaratnya begini, aku tidak cuma puas punya harta di dunia, aku tidak puas punya harta yang berlimpah di dunia, tapi aku juga ingin masuk ke sorga. Kerinduan itu dijawab oleh Tuhan. Dialog terjadi. Lalu kemudian mulai satu dengan yang lain berkata, oh susah sekali masuk kehidupan kekal itu. Dan kemudian satu dengan yang lain cerita. Lalu kemudian kalimat lain berkata, bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bagi Tuhan segala sesuatu menjadi mungkin. Jujur Bapak Ibu, saat mempersiapkan khotbah ini, saya sebenarnya mau mengkhotbahkan tentang anak muda yang kaya itu. Tapi entah mengapa Roh Kudus mengarahkan saya, sebelum kau khotbah tentang misi kelahiran apa kehidupan kekal, khotbahkan tentang misi kelahiran bagaimana Yesus datang ke dunia. Saya tidak tahu apa yang sedang Tuhan mau bawa, tapi saya percaya ada sesuatu yang Tuhan mau drop dalam hidup kita. Melalui kebenaran ini kita diberkati dan pulang hidup kita semakin dikuatkan. Amin. Beri tepuk tangan dulu yang baik buat Tuhan. Mari kita masuk bersama. Misi kelahiran itu sebenarnya misi hidup atau mati. Kalau misi kehidupan kekal itu misi antara neraka dan sorga. Tapi misi kelahiran selalu cerita tentang hidup dan mati. Anak-anak yang lahir dari rahim wanita, semua ibu yang pernah melahirkan di sini akan bilang begini. Itu sebenarnya waktu bersalin, itu waktu sepertinya antara hidup dan mati. Betul ibu-ibu? Apalagi saat anak saya dalam rahim itu sungsang, lalu kemudian diputar oleh dokter. Tiba-tiba istri saya berkata, udah mau mat, udah putus nafas saya, udah gak bisa bernapas. Saya bilang, dokter stop. Kalau gak bisa memang dia harus lahir normal, gak apa-apa. Sesar pun gak apa-apa, saya bilang. Karena apa? Sangat mengerang, sangat kesakitan. Dan misi yang dialami oleh Maria itu sangat menarik. Dikatakan begini, sampai dia bilang begini, bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami. Wajar dia berpikir begitu. Karena apa? Sesuatu yang belum pernah terjadi. Apalagi kenapa Tuhan tidak pakai rahim dewa? Bukankah Tuhan itu suci? Carilah makhluk yang lebih suci dari manusia yang biasa seperti Maria. Lalu kemudian faktanya berkata, Maria, engkau akan mengandung. Mungkin dikata mengandung masih stop, masih enak. Mungkin ada perkara yang sudah tidak lebih dari itu. Tapi dikatakan, engkau akan melahirkan seorang anak. Bapak Ibu, gak mudah tentunya. Isi bagi kita berkata tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Mudah kita berkata bagi Tuhan sesuatunya mungkin. Tapi ketika kita ada di kedudukan atau di posisinya Maria, pasti kita bilang begini, ya bisa enak lo ngomong, tapi gua yang mengandung, gua yang melahirkan. Kadang-kadang kita pergi melawat orang yang di rumah sakit, kita bilang, Bu, tidak ada yang mustahil, suami ibu pasti Tuhan tolong. Dia pasti lihat kita bilang, enak lo ngomong, tapi gua yang jalani. Kita datang besok orang sakit, kita bilang, Pak, kuat Pak,
bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Enak ngomongan itu. Tapi orang yang merasakannya, pasti dia bilang, saya sudah stadium 4 kanker. Habis uang saya, fasilitas sudah habis. Belum ngomong lagi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan ini bukan cuma berbulan-bulan, sudah bertahun-tahun. Bagi orang yang cuci darah, kita berkata bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Pasti dia bilang, Pak, ngomong sih enak. Termasuk bagi Maria. Hal ini sepertinya sangat-sangat faktual dengan apa yang dialami oleh para pelayan waktu di pesta di Kana itu. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, baca bersama 1, 2, 3. Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Perintah itu jelas. Isilah, cedoklah, dan jelas perintah itu. Jelas bukan Bapak Ibu? Isilah, cedoklah, dan bawalah. Tapi fakta membuktikan, ingat, air itu air pembasuhan. Bukan air bersih. Air itu air untuk basuh kaki. Kalau karena budaya Yahudi setiap kali masuk rumah, memastikan dirinya harus bersih. Lalu ada air di sana dan membersihkannya. Faktanya adalah air itu air pembasuhan. Bagaimana bisa mungkin air yang ada pembasuhan itu berubah jadi anggur? Impossible. Betul Bapak Ibu? Yang kedua, ingat yang suruh itu adalah Yesus. Yesus pada waktu itu sebagai apa? Undangan. Dia cuma visitor. Diundang di sebuah pesta perkawinan. Dan dia diundang. Ya, saya tahu ada latar belakang ibu Yesus datang kepada para pelayan itu dan berkata, apapun yang disuruh orang itu, lakukanlah. Saya tahu ada catatan kaki di sana. Tapi ingat, Yesus pada waktu itu bukan sebagai tuan rumah. Tapi Yesus pada waktu itu cuma sebagai undangan. Bisa saja pelayan itu bilang, jangan ngurusin, ini bukan pesta lo. Bisa nggak? Bisa. Jangan bacot banyak. Lo makan, duduk, minum, selesai punya cerita. Ini bukan tentang lo, ini tentang pesta. Sekarang suruh ambil air, cedok, dan air pembasuhan. Saya bawa. Kalau kenapa-napa, orang keracunan berabe. Betul Bapak Ibu? Betul. Yang ketiga, status mereka pelayan. Ibaratnya, kalau berhasil, diangkat tinggi, naikkan gaji. Tapi kalau kagak, diturunin gaji sampai diturunin sampai keluar. Ibaratnya gini, lo ini pertama dan ini yang terakhir. Lo jangan lihat muka gua yang bikin pesta, gua yang nanggung malu gara-gara lo. Sepertinya ini yang saya katakan Bapak Ibu, posisi inilah yang dialami oleh Maria pada waktu itu. Perintah itu jelas. Perintah itu clear, sangat jelas. Tapi saat menjalaninya, itu yang saya katakan, misi yang impossible. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasih Tuhan, mari kita belajar hari ini bagaimana akhirnya misi ini dikerjakan dengan komplit, dengan sukses. Dan itu yang menjadi poin kita pada hari yang baik dan hari yang bahagia ini. Haleluya. Amin. Bilang dengan sebelah, siapkan dirimu, bilang dengan dia. Wow. Saya akan bawa Bapak Ibu kepada misi impossible versi Alkitab. Yang pertama Bapak Ibu, kalau Tom Cruise bisa berhasil, bagaimana dengan Maria? Di mana keberhasilannya? Baca bersama ayat ini dengan kuat. 1, 2, 3. Kata malaikat itu kepadanya keras, jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Tuhan. Sedang bicara apa Bapak Ibu? Sedang bicara kasih karunia. Hendak menyadarkan kita Bapak Ibu bahwa hidup ini bukan karena kekuatan dan kemampuan kita. Seorang rasul kasih karunia itu bilang begini, tetapi karena kasih karunia Tuhan, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang.
Dan karena kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia, sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka. Dia sedang bicara begini, aku ada sebagaimana ada, bukan karena aku Yahudi, bukan karena aku ahli Taurat, bukan karena aku pintar, bukan karena aku mampu, tapi kasih karunia itulah yang membuat aku ada sebagaimana ada hari ini. Dan ketika aku bekerja keras, bangun kemah, buat tenda, lalu menghidupi kehidupan, dengar, kasih karunia itu yang memampukan aku. Sangat jelas disimpulkan hari ini, jangan hidup karena kekuatanmu, itu kau tidak akan berhasil. Jangan hidup karena kemampuanmu, itu akan buat engkau gagal. Tapi letakkanlah hidup ini, bahwa hidup ini adalah kasih karunia Tuhan semata. Amin. Mau jadi percaya kepada Tuhan tidak mudah. Karena apa? Itu butuh kasih karunia. Mau datang ke gereja ke sini, ada banyak orang mau, tapi nggak sampai ke sini. Nyampe di mana? Di kos. Mau datang ke sini, kalau dulu nyampenya di South Junior, sekarang nggak, di bawah. Nunggu di sana. Tapi ketika Bapak Ibu bisa sampai ke sini, kasih karunia. Ada banyak orang mau datang ke sini, gak mampu. Tapi kasih karunia itu menggerakkan hati kita. Kita bangun lebih awal, kita gerak jalan sama-sama, kita datang ke gereja, kita bilang, lift mati pun tidak apa, saya harus kebaktian. Banyak orang karena lift ngomel, komplain. Dia bilang, ini Pak Greg, cari bangunan lantai 3. Lalu kemudian naik tangga lagi, lift mati, ini bikin gara-gara. Bawa panci lagi. Nah, itu dia. Bisa marah-marah. Anda bisa marahin saya. Bawa panci, bawa barang lagi. Aduh, keringatan lagi. Waduh, udah nyampe di sini, ditanya lagi, kok lambat, Ci? Kalau mau marah dia marah, syukur gua datang. Nanyanya gitu, kok lambat. Emang lu gak tahu rumah gua di mana? Bisa marah, ngomel. Tapi tidak mau katakan buat Bapak Ibu, jangan pernah hidup karena kekuatan. Jangan pernah hidup karena kemampuanmu. Tapi hiduplah karena kasih karunia. Bagaimana Maria bisa mampu mengerjakannya? Dengar, karena diletakkan hidupnya. Kata firman itu, engkau beroleh kasih karunia. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasih Tuhan, ayat ini sedang bicara kepada kita tentang wanita. Wanita ini sesungguhnya, orang bilang, Pak, istri gua mah susah berubah, Pak. Emang udah dari sononya galak, kayak anjing herder. Susah berubah, nyaknya pun udah kayak gitu, mamanya aja gitu, ngomel tuh. Sampai bapak mertua gue diam di pojok sana. Sampai gini dia, ngapain dia? Ya, dia takut dia, kata dia. Wow, mama saya begitu, kata dia. Sampai bapak saya masuk kolong tempat tidur. Ada begitu, sampai galaknya, saking galaknya. Susah sama wanita berubah. Siapa bilang wanita nggak bisa berubah? Kalau dia ketemu Tuhan, hidupnya pasti akan berubah. Ayat ini sangat menarik. Jawab Yesus kepadanya, jikalau engkau tahu tentang kasih karunia Tuhan itu. Awalnya Yesus bilang minta air. Dia bilang, ngaca, lo orang Yahudi, gua Samaria. Gak bisa. Yesus bilang, kalau gua minta air dari lo, hari ini lo datang, lo besok haus. Lo minta air dari gua, air kehidupan. Hah? Lihat baik. Jikalau engkau tahu tentang kasih karunia itu, siapa dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum. Niscaya engkau telah meminta kepada dan dia telah memberikan kepadamu apa? Air hidup. Lihat wanita itu berubah. Ayat yang 41. Keras, 1, 2, 3. Kata perempuan itu kepadanya, apa? Kok ada kata ini? Kok ada kata ini?
Tadi dia baru rasis. Dia bilang, you orang Yahudi, gua orang Samaria. Kok ada kata ini? Kenapa tidak bilang, boy, buddy, man, Matt? Bisa saja bukan? Tapi kok ada kata ini? Kalimat bahasa orang Islam dibilang ada hidayah, kasih karunia dari Tuhan. Menyentuh, menjamah wanita itu. Tahu wanita itu siapa? Jam 12 mengambil air. Tahu wanita itu latar belakangnya siapa? Dimusuhi masyarakatnya. Tapi bagaimana wanita itu berubah. Dan akhirnya dia pulang ke kampungnya bukan lagi seorang berdosa. Sampai kampungnya pun bertobat. Dan bukan saja itu, sampai mampu dia menghadirkan Yesus di kampungnya. Dan dia menginap 2 hari di sana. Hendak membuktikan, siapa bilang wanita gak bisa berubah? Bisa berubah kalau ada kasih karunia. Makanya ibu-ibu, bapak-bapak, dengar bapak-bapak, jangan paksa istrimu berubah. Lo harus berubah. Itu bukan, itu cara lama. Tapi bilang sama Tuhan, Tuhan, kasih karuniai, beri kasih karuniakan dia. Sehingga selaput itu bisa dibuka. Selubung itu bisa disingkapkan. Sehingga akhirnya bisa melihat ada kebenaran Tuhan. Kadang suami sama istri saling ngotot. Lo harus berubah, lo yang berubah. Kalau berubah, gua berubah. Lo duluan, gua berikutnya. Kalau lo gak berubah, jangan paksa gua berubah. Sampai kapan kita bisa menangkan pertarungan itu? Gak bisa, apalagi istri kita itu adalah sama sedaging dengan kita. Kita pukul dia, sakitnya di kita. Kita bentak dia, sakitnya di kita. Kita sudah jadi satu tubuh. Tapi bagaimana bisa dia bisa berubah? Jawabnya adalah minta kasih karunia dari Tuhan. Makanya dengar, bukan mulutmu, lututmu. Bukan mulutmu, kelakuanmu. Bukan mulutmu, caranya Tuhan. Kalau mulutmu yang mengubah dia, hari ini dia bisa berubah. Cuma takut dengan kamu, tapi belum tentu hormat. Tapi kalau kamu ingin dia berubah, minta kasih karunia dari Tuhan. Maria bisa berubah. Saya harus katakan karena kasih karunia Tuhan. Sedikit pengalaman perjalanan. Dengan pakai topi ini, saya jadi mengingat siapa saya ini. Kalau bukan karena kasih karunia Tuhan, SD-nya cuma ada di SD Impres. Bukan SD yang bonafit, yang punya sebut dengan kelas bintang, kelas sekolah internasional dan plus. Tapi saya bisa menyelesaikan SD, SMP, SMA di Jakarta, di Seminari Bethel S1, Master of Art, Master Teologi, Doktor Teologi. Sedang saya cerita begini, kalau bukan karena kasih karunia Tuhan, gak akan bisa. Umur 2,5 tahun, saya berangkat ke kampung halaman. Karena kejamnya Ibu Tiri lebih kejam ibu kota. Sakit dalam keadaan kudis. Saya lahir di Pesing, di Grogol sana. Kudis semua badan saya. Kejam memang betul ibu kota. Diberangkatkan saya harus diasuh oleh seorang nenek. Nenek yang hidup di zaman penjajahan Jepang. Gak tahu tulis, gak tahu baca. Tapi cuma dia tahu bahwa ini cucuku, saya harus urus dia. Tahukah Bapak Ibu, keadaan kudis semuanya. Kudis. Hanya ujung hidung ini katanya yang tidak ada kudis. Tapi bagaimana bisa hidup dan bisa menyelesaikan sekolah. Sampai suatu ketika saya lulus SMP. Nenek saya cuma bilang gini, cucu, gak usah cita-cita sekolah. Bantu opung, bantu nenekmu. Ketika saya dengar itu kalimat, nangis saya Pak. Nangis sejadi-jadinya. Di mana tempat saya nangis? Bukan di kamar. Di mana tempat saya nangis? Di tempat drum yang bekas ter, aspal. Di mana di situ air mengucur, disitulah kami mandi. Dan di samping itu ada kandang ayam. Ada tangga ke sana, saya duduk di situ. Menangis saya di tepi tong itu. Saya bilang, Tuhan, aku mau sekolah. Tuhan, aku mau sekolah. Coba itu kalimat. Tidak ada yang lain. Coba minta Tuhan, aku mau sekolah. Aku mau sekolah. Tiada harapan, tiada masa depan. Hanya tinggal di kampung, jaga warung. Biasa pergi ke sungai, cuci belanga.
tahu cuci belanga. Dan kotor hitam, saya harus bersihkan dia sampai mengkilap. Kalau dia tidak mengkilap, disuruh pulang lagi ke sungai. Dan saya harus mengerjakannya. Pagi-pagi jam 5 harus bangun. Ngapain? Ngambil air dari sumur. Dan saya harus pergi. Dan ketika pergi ke sana, kenapa pagi-pagi? Air masih bersih. Lumut belum naik. Lalu saya pergi mengambil air itu. Saya taruh di atas kepala, satu di tangan kiri dan di tangan kanan. Saya jalan bagaikan mak-maknya. Ember penuh, kuali bersih, baru boleh saya main. Kalau tidak diizinkan main pergi kemanapun. Tapi di tangan nenek inilah, dia tidak tahu sekolah, baca huruf pun tidak tahu. Tapi nenek ini sudah melatih saya dari awal, disiplin, dan hidup bertanggung jawab. Makanya nenek ini, saya sangat betul-betul sayang. Kalau tidak dia selamatkan saya waktu saya kudis di umur 2,5 tahun. Udah gak ada Greg Muller. Betul. Udah gak ada, mati. Ayah gak tahu di mana, ibu tidak tahu di mana. Kami bertiga dikirimkan ke sana dalam keadaan susah bukan main. Tapi dengar, kasih karunia Tuhan itu. Kasih karunia Tuhan itu. Tiba-tiba muncul sebuah surat berkata, datang sekolah di Jakarta. Selesai SMA, ambil S1, selesai sampai S3 2013. Saya kembali melihat, kalau cuma karena kekuatan manusia, kita gak bisa mengerjakan itu. Semua karena kemampuan dan kekuatan Tuhan. Nenek saya meninggal waktu saya promosi doktor. Saya gak bisa datang ke sana. Karena apa? Sedang ujian promosi doktor. Di depan dosen, di depan profesor. Saya harus bentangkan makalah sebesar 400 halaman. Dan saya harus taruhkan di komputer. Dan saya harus mempertanggungjawabkan disertasi saya itu. Apa yang terjadi? Tiba-tiba saya dengar nenek ini meninggal. Sedih. Sedihnya bukan main hati. Saya hanya kirim bunga papan. Dan bertulis di sana, selamat jalan nenek. Ini dari cucumu, calon doktor teologi yang akan menyelesaikan doktornya. Kalau bukan karena kasih karunia Tuhan, tidak ada Greg Muller hari ini. Semua karena kebaikan anugerah Tuhan. Amin. Gak ada yang mau disombongkan, gak ada yang mau dibanggakan. Semua karena kebaikan Tuhan. Beri tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan kita. Setiap kali cerita nenek saya selalu saya sedih. Waduh, kok bisa gitu ya? Poin yang kedua, Bapak Ibu, baca sama-sama 1, 2, 3. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun ke atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau, sebab itu anak yang kau lahirkan itu akan disebut anak Tuhan. Sedang bicara apa? Ingat Roh Penolong, Roh Kudus. Untuk mengerjakan mission impossible itu, kasih karunia Tuhan kita butuh, Roh Kudus kita butuh. Siapa Roh Kudus itu? Ya Roh Penolong. Siapa Roh Kudus itu? Roh Penghibur. Siapa Roh Kudus itu? Roh kebenaran. Sekali lagi Bapak Ibu, bahu ini hanya terbatas. Kaki ini pun terbatas. Kekuatan ini pun terbatas. Tapi ada Roh Kudus yang disebut Roh Penolong akan menolong engkau mengerjakan mission impossible itu. Bapak Ibu, kenapa harus bunuh diri? Kalau hidup ini berat, mereka berpikir reputasi dan semua kebanggaan bisa menjadi alat untuk menolong mereka. Sampai-sampai akhirnya prestasi mereka bukan tidak sedikit, banyak. Oh, mereka kelas dunia, menyanyi menghibur. Tapi sayang 1000 sayang, champion dan kemudian kejuaraan bisa ditaklukkan. Tapi hidup susah untuk ditaklukkan. Mereka depresi. Larinya kemana? Larinya ke obat-obatan. Larinya kemana? Larinya ke drug. Larinya kemana? Larinya akhirnya lari dari kehidupan ini, bunuh diri, dan habislah riwayat mereka. Bapak Ibu, hidup ini saya tahu berat. Tapi kita bersyukur ada Roh Kudus
Dia akan menolong kita. Katakan amin. Katakan amin. Roh Kudus akan bantu kita. Roh Kudus akan tolong kita. Jangan putus asa. Kadang kita nggak mampu mau ngomong apa, nggak tahu mau ngerjakan apa. Tapi kita bilang, Roh Kudus tolong aku. Aku terbatas. Kekuatanku nggak ada. Roh Kudus bantu aku, tolong aku. Dan saya percaya, Dia roh yang baik, roh penghibur, roh yang manis. Dia akan bantu dan tolong hidup kita. Katakan amin. Katakan amin. Wow, luar biasa. Ingat, hidup ini 10% what happened to you. Tapi 90% how do you react. Apa yang terjadi di hidupmu cuma 10%. Tapi bagaimana responmu, 90% menentukan. Makanya dengar baik Bapak Ibu, cuma 10%. Masalah apa yang kau hadapi? Financial kah? Masalah apa yang kau hadapi? Bisnis kah? Usaha kah? Kehidupan kah? Anak-anak kah? Masa depan kah? Dengar, cuma 10%. Lalu 90% apa Pak Pendeta? 90% apa respon? Give up kah? Menyerah kah? Apa responmu? Mau cari Tuhan kah? Berjuang kah? Apa responmu? 90% itu engkau yang menentukan. Sekali lagi saya mau katakan, jangan kalah dengan masalahmu. Amin. Jangan kalah dengan penyakitmu. Penyakitmu itu cuma 90%. Apa cuma 10%? Tapi 90% engkau yang bilang begini, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Haleluya. Amin. Bilang dengan orang yang mungkin engkau ketemu penyakit itu cuma 10%. Tapi 90% engkau yang menentukan. Makanya hidup ini harus kita semangat. Kalau Alkitab sudah bicara hati yang gembira adalah obat yang manjur, miliki itu. Imani itu. Punyai itu. Kalau engkau bergembira, stres pun hilang. Kau bergembira, penyakit pun hilang. Kalau kau bersukacita, masalah pun gampang dihadapi. Haleluya. Makanya kalau punya masalah jangan marah-marah. Ada orang punya masalah marah-marah. Sampai kucing pun ditendang. Dasar lo, gara-gara lo katanya. Buset, bukan gua. Oke Bapak Ibu, peliharaan kita pun bisa tahu bagaimana nasib hati kita. Bisa marah-marah, ini dasar lo yang masalah, gua yang kena. Anjing kita lihat pun kita tendang, lari dia. Dia bilang, lo yang ada masalah kok gua sasarannya. Tapi hari ini kita belajar cuma 10%. Haleluya. Beri tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan kita. Tapi Pak, masalah banyak Pak. Siapa yang tidak ada masalah sih? Yesus saja hidup tetap ada pergumulan, ada permasalahan yang dihadapi. Siapa yang tidak ada pergumulan sih? Kadang-kadang kita pikir, aduh lebih enak Pak miskin. Miskin pun susah loh. Dulu saya Pak miskin, waduh enak, saya tidur makan apa aja gampang. Sekarang Pak setelah ada duit susah saya makan sekarang. Mau taruh di mana ini duit? Miskin susah, kaya pun susah juga. Tapi yang saya mau katakan begini, responmu menentukan hidup. Kalau responmu positif, semuanya indah luar biasa. Responmu iman, semuanya bisa kau atasi. Responmu berkata, Tuhan, aku mau bersukacita sekalipun duka cita. Aku mau bersenang-senang sekalipun kesusahan. Saya yakin kau menjadi orang pemenang itu. Amin. Haleluya. Tapi kalau baru ada masalah sedikit, udah loyo, nggak ke gereja, malah ke naik klub. Mau cari Tuhan bukan cari Tuhan, cari hantu. Ada nomor rekor nggak? Ada nomor buntut nggak? Ada jackpot nggak? Mau ngapain? Gua mau kaya. Ada. Udah nggak zamannya. Yang kaya dari meja judi, siapa yang paling kaya di meja judi? Yang punya judi. Pemainnya mah kalah terus. Kadang-kadang gua stres Pak, gua harus pergi Pak. Dengar baik Bapak Ibu, 90% engkau yang menentukan. Jangan salahkan istrimu, jangan salahkan suamimu. Belajar kita hidup ini bertanggung jawab. Kalau memang itu Tuhan izinkan kita hadapi, misi itu mungkin misi mustahil. Tapi ingat, ada Roh Kudus yang akan tolong kita. Haleluya. Bukan engkau menghindar dari masalah,
Bukan engkau lari dari masalah. Engkau mengatasinya, engkau menang. Sehingga kau bisa berkata, aku lebih dari pemenang. Karena Tuhan telah memampukan aku mengerjakannya. Haleluya. Bapak Ibu, hari Senin dan Selasa ada konseling doa. Ibu Jessica, Ibu Yuli, sama Ibu Rista, dan kemudian kadang-kadang ada Pak Mas Kristo datang. Saya punya moto ini, Bapak Ibu. Pray until something happen. Jangan pernah berdoa-doa yang biasa-biasa. Tapi milikilah doa yang mengubah keadaan. Amin. Jangan berdoa hanya doa sebagai liturgi formalitas, hafalan. It's good, yeah, I know. Masih kita doa di depan makanan. Masih kita doa sebelum kita tidur. I know, it's good. Tapi jangan berdoa hanya sebatas liturgi dan kebiasaan. But pray until something happen. Saya pernah pergi ke Korea. Saya pergi ke gereja terbesar kedua di dunia, yaitu masih saudara daripada Paul Yong Gicho. Namanya adalah Wong Mok Jo. Saya hadir di sana. Saya lihat mereka orang Korea kalau doa. Oh, luar biasa, Pak. Oh, luar biasa. Oh, sungguh-sungguhnya bukan main. Nyanyinya luar biasa, doanya luar biasa. Kalau datang ke gereja, yang nggak ngurus yang lain. Duduk doa. Duduk doa. Duduk doa. Dan kalau mereka pergi misi sampai ke Indonesia sekarang, oh, mereka punya spirit doa itu luar biasa. Makanya saya tidak heran kalau ada gereja terbesar di dunia itu bukan di Amerika, bukan di Eropa, tapi justru di Asia, khususnya di Korea. Saya jadi berpikir begini, betul juga ya. Kalau mau dapat perkara besar, doa harus kuat. Mau dapat hal-hal yang luar biasa, doa harus kuat. Amin. 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 Apapun yang Bapak Ibu alami, jangan-jangan ini cara Tuhan untuk engkau menarik engkau kembali ke mezbah doa. Jangan salahkan anakmu, jangan salahkan mertuamu, jangan salahkan istrimu atau suamimu. Jangan-jangan kita kurang doa. Betul nggak? Betul nggak? Kok keadaannya sama gini aja? Kok nggak berubah-berubah? Jangan-jangan kita kurang doa nih. Coba evaluasi kembali. Bukankah kita tahu bahwa doa itu berkuasa? Amin. Pray until something happen. Akhirnya saya ngerti Bapak Ibu apa yang dikatakan oleh kitab Roma 8:28 yang bilang begini, demikian juga apa? Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Baca keras. Sebab kita tidak tahu bagaimana seharusnya berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Tuhan dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Kadang kita berdoa itu gak tahu mau ngomong apa, tapi Roh Kudus yang akan membantu kita mempersiapkan khotbah yang demikian. Kalau bukan dari Roh Kudus, saya tidak mampu mengerjakan. Tapi kadang saya duduk 1 jam, 2 jam, hanya berdoa meminta hikmat dari Tuhan. Tuhan, apa yang mau kau sampaikan? Sebab saya tidak mau bicara dari diri saya. Saya tidak mau bicara dari khotbah saya yang lama. Saya mau bicara apa yang mau Tuhan kau sampaikan pada saya. Kadang-kadang 1 jam, 2 jam, baru tiba-tiba disampaikan. Poin pertama ini, poin kedua ini, poin ketiga ini. Dan kalau sampai ini pada Bapak Ibu, itu hasil pergumulan yang sangat panjang untuk kita bisa dengarkan khotbah ini. Yang saya mau katakan pada Bapak Ibu, jangan menyerah. Ada kadang kita tidak dapat ucapkan apa-apa, tapi dengar, Tuhan tahu apa yang ada di hati dan di hidup kita. Amin. Tak tahu mau ngomong apa. Makanya kelompok doa Senin dan hari Selasa ini, istri saya bilang, ini spesial untuk benteng doa buat kita katanya. Tapi saya tahu ada banyak kesaksian dalam komunitas mereka yang menguatkan kembali, mengembalikan cinta mula-mula, berubah perspektif, dan kemudian mengalami terobosan demi terobosan. Olehnya sekali lagi, teruslah berdoa, karena doa itu mengerjakan perkara yang luar biasa dalam hidup kita. Saya masih ingat apa kata pendeta Yakob Nawah, sedikit berdoa, sedikit berkat. Kurang berdoa, kurang berkat. Banyak berdoa, banyak berkat. Tidak berdoa, tidak ada berkat. Karena doa itu kunci. Katakan kunci.
Katakan kunci. Katakan kunci. Semua katakan, sedikit berdoa, sedikit berkat. Kurang berdoa, kurang berkat. Banyak berdoa, banyak berkat. Tidak berdoa, bilang dengan sebelah. Dengar itu, bilang dengan dia. Amin, amin. Wah, saya suka nih. Jadi terus semangat untuk mereka sebut komsel doa. Ya, apapun nama itu, yang jelas saya tahu mereka sangat diberkati. Ya, poin berikutnya terakhir. Baca bersama 36. Cerita tentang Maria ini. 1, 2, 3. Dan sesungguhnya apa? Elizabeth anakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki, dan pada hari tuanya, inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Ada kusebutkan peneguhan. Peneguhan. Bapak Ibu, di hidup ini kita perlu peneguhan. Sampai saya pernah ketemu dengan ketua sinode JKI. Dia bilang begini, kalau kau berdoa nggak tahu mau doa, bilang begini, Tuhan, kalau Pak sinode itu Tuhan tolong, juga Tuhan engkau bisa tolong aku. Jadi peneguhan, karena di iman dia hidup, Tuhan itu luar biasa. Saya bilang, Tuhan, betul saya mau berdoa kadang-kadang seperti dia. Kalau Tuhan tolong Pak sinode itu, Tuhan tolong juga saya. Ada peneguhan. Maria pun demikian. Tuhan mengingatkan, ingat tuh Elizabeth. Yang punya suami adalah Zakaria, tue, dan bukan cuma tua, mandul. Tapi Alkitab mencatat, tetapi malaikat itu berkata kepadanya, jangan takut hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan. Kalau rahim ditutup dokter, masih kita bilang, kita cari dokter lain. Kalau rahim ditutup manusia, kita bilang, kita cari manusia yang lebih canggih lain. Tapi dengar, kalau rahim ditutup oleh Tuhan, siapa yang bisa buka? Harus Tuhan itu sendiri. Dan ternyata doa Zakaria, doa Elizabeth, dengar, sanggup membuka rahim itu balik. Dan akhirnya lahirlah Yohanes. Sedang cerita kepada Maria, Maria, tuh lihat, yang mandul aja, yang tua aja, masih bisa punya anak. Bagi Tuhan, tidak ada yang mustahil, kamu pun bisa punya anak. Amin. Lihat peneguhan yang luar biasa. Akhirnya dia mulai dikuatkan, kasih karunia, Roh Kudus. Yang ketiga, oh iya, Tuhan yang sama disembah, Tuhan yang sama berbuat buat dia, Tuhan yang sama pasti akan bisa tolong hidup saya. Apa poinnya Bapak Ibu? Acara mingguan kita selalu ada minggu pertama perjamuan, minggu kedua itu revival meeting, minggu ketiga itu testimony Sunday, minggu keempat itu anointing service, minggu kelima special meeting. Pak Pendeta, kenapa dibuat-buat seperti itu? Saya seorangnya orang sistematis. Sebab kalau tujuannya jelas, kita pun mengerjakannya lebih terarah. Nah, khusus di minggu yang ketiga, Bapak Ibu, kita ada minggu kesaksian. Makanya Bapak Ibu sudah diberkati, jangan malu bersaksi di sini. Amin. Kalau sudah Tuhan tolong Bapak Ibu, jangan malu bersaksi di sini. Kalau Bapak Ibu diberkati, dikuatkan, kesaksian di sini. Dan saya percaya hanya dua katanya setan dikalahkan. Satu oleh darah anak domba, yang kedua oleh karena kesaksian kita. Dengar nih, bagaimana setan bisa dikalahkan? Dalam nama Yesus, setan keluar. Setan keluar, nama itu berkuasa. Amin. Kalau Bapak Ibu tiba-tiba mimpi, ditindih kerbau tiba-tiba nindih gini. Bukan saja kerbau, sapi, wah gitu. Ingat itu bukan Tuhan. Semua orang pernah mengalami ketindihan. Kadang-kadang, oh sampai keringatan. Panggil nama Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terlalu banyak kesaksian. Nama itu adalah nama di atas segala nama. Kau sebut nama itu, iblis akan berunding. Tapi ingat yang kedua, setan bisa dikalahkan oleh karena kesaksian kita. Engkau bisa bersaksi, tahu hidup saya dulu lama, dulu saya preman, tukang zina, tukang judi, tukang mabuk. Tapi puji Tuhan, saya hari ini bilang, setan,
kau tidak lagi aku miliki. Setan, aku bukan lagi milikmu. Dan aku sekarang milik Tuhan. Karena aku hidup yang baru. Dengar, setan dikalahkan oleh karena kesaksian. Sebab apa? Kau sudah buka strateginya dan kekalahannya. Dan kau hidup berkemenangan. Makanya Bapak Ibu, jangan malu bersaksi. Haleluya. Amin. Biar kita orang Kristen yang bersaksi. Karena hidup kita ini memang karena berkat Tuhan. Katakan amin. Gak ada di sini yang hidup karena kekuatannya. Nafas kita ini dari siapa? Dari Tuhan. Anak, istri, keluarga dari mana? Dari Tuhan. Harta, pekerjaan semua dari mana? Dari Tuhan. Bersaksi. Tahu nggak? Hampir gua mati loh gara-gara sakit loh. Gua naik tangga jatuh. Hampir gua mati. Tahu-tahu gak jadi mati. Puji Tuhan. Itu kesaksian juga. Ada orang naik tangga, kesaksiannya, oh hampir jatuh karena daun. Bersihin daun, hampir jatuh. Tapi biar teriak, dalam nama Yesus, tiba-tiba jadi selamat. Ada juga mati, hampir mati karena biji durian. Orang Ambon itu suka makan durian. Ini kesaksian pendeta Yakob Nohai. Karena itu duriannya hanyut, dikejar itu. Tahu-tahu dia lupa, sungainya dalam. Hampir mati dia. Sampai ditulis kesaksiannya. Karena biji durian, pendeta Yakob Nohai hampir mati. Betul Bapak Ibu. Nah kesaksian itu sangat menguatkan. 2 minggu yang lalu kita kehadiran pendeta namanya pendeta siapa tuh? Victor. Dia banyak kesaksian. Dia cerita tentang kesaksian ini, kesaksian itu. Dan yang luar biasa itu menguatkan. Tahukah Bapak Ibu? Minggu kedua itu kita kesaksian. Sedang bicara apa? Sedang bicara peneguhan. Kalau Tuhan tolong Pak Hari, masa Tuhan gak tolong saya? Kalau Tuhan tolong Pak Simon, Pak Sony, masa Tuhan tidak tolong saya? Kalau Tuhan tolong Ibu, kenapa Tuhan tidak tolong saya? Artinya, ada perlu peneguhan. Haleluya. Bersaksi terus. Amin. Ada lagu kita, lagu lama bilang apa? Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Terus bersaksi, 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 haleluya. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Kesaksianmu akan mengalahkan iblis. Nah Bapak Ibu, sedikit cerita tentang bola semalam. Luar biasa. Ozi menang. Wow. Sampai 20 penalti. Bayangkan Bapak Ibu, sampai 20 penalti. Ini sekarang ada pertandingan wanita seluruh dunia. Tuan rumahnya Australia sama New Zealand. Piala dunia. Dan semalam belum final, tapi semalam itu pertandingan yang cukup menegangkan. Australia lawan apa semalam? Perancis. Tahu dong Perancis? Pemainnya Zidane. Tahu dong pemain Prancis namanya Mbappe. Tahu dong pemain Prancis keren-keren kan? Wanitanya pun hebat. Tapi semalam akhirnya ditentukan dengan adu penalti. Oh, menegangkan. Akhirnya Australia bisa masuk dan ke partai berikutnya. Wow. Saya bawa tamu datang dari Amerika. Dia bilang, saya mau lihat Australia main hari Sabtu ini. Hah? Kamu kan orang Amerika, ngapain lo lihat Australia? Gue suka permainannya tim Australia katanya. Akhirnya saya drop dia di hotel dan katanya Sabtu kemarin dia lihat nonton film apa itu, pertandingan itu. Pasti dia senang sekali hati dia. Karena apa? Australia menang. Tapi yang menarik Bapak Ibu tentang goalkeeper ini. Kalau penalti yang paling menentukan terakhir siapa? Goalkeeper. Tetapi penaltinya kan selalu sering. Akhirnya apa? Penendang penalti akhirnya jadi kiper. Kan pemain bola berapa? 11. Kalau sampai 20 penalti, berarti kan goalkeeper jadi tendang. Akhirnya dia tendang penalti nih. Si goalkeeper ini. Masuk nggak? Kok tahu ya? Sama-sama nonton ya. Dia nendang bola, nggak masuk. Dia sudah putus asa. Kalah sudah Australia. Kalah. Dan terakhir, dia itu adalah nangkap bola. Dia nangkap bola. Waktu nangkap bola, dia bisa tangkap gak? Dia bisa nangkap gak?
Dia bisa nangkap tapi bolanya nggak masuk. Tapi tiba-tiba wasit bilang, lo punya kaki udah keluar garis. Jadi harus diulang. Padahal bola nggak masuk. Lo harus di belakang garis, jangan di depan garis. Semakin beginilah jantungnya orang Australia. Dor dor, dor dor, dor dor. Jangan-jangan kalah. Tuan rumah lagi. Kuning bisa jadi redup warnanya. Dor dor, dor dor, dor dor. Dan apa yang terjadi? Akhirnya dia marah-marah, tapi akhirnya terima kenyataan. Betul. Dicek video, dia bilang, you out dari garis. You harus di belakang garis. Di belakang garis. Kesal sih kesal. Masa dibatalkan? Tapi yang hebatnya adalah dia orang nendang. Tiba-tiba dia bisa blok bola itu. Bah! Semua orang Australia mukanya bersedih kembali. Dan akhirnya terakhir adalah memang Australia menang. Saya dapat fakta pemain goalkeeper ini dari Daily Mail. Sebenarnya orang ini punya kelemahan di bagian telinga. 70% telinganya hanya bisa mendengar. Sebenarnya dia punya masalah di pendengaran. Dan dibawa berobat sampai ke UK. Karena dia bergabung dengan klub West Ham United bagian wanita. Tetapi dengar, semalam dia jadi hero. Karena dia bisa mengerjakan yang mission impossible itu. Akhirnya semalam Australia bisa menang. Keren. Oh, Pak Pendeta kok tahu? Ya, my name is Greg Muller. I'm from Jerman Utara. Saya tahu dia punya di telinganya nih, punya masalah keterbatasan. Karena beliau masih membantu untuk satu anak sekolah. Jadi kita coba cari itu. Kalau dia cari waktu jamu anak liburan sekolah, berapa kosnya? Kalau tidak, berapa kosnya? Nanti semua kita bentangkan semua, dan saya dengan istri sudah sepakat. Tidak ada bawa 10 free 1. Tidak ada. Tidak ada bawa 5 free 1. Yang ada adalah yang free-nya itu dikembalikan kepada kita. Dibagi rata. Ada pengkhotbah juga di sana. Itu hebatnya Darmas. Yang gereja lain tidak ada itu. Jadi saya dengan istri sudah sepakat, apa yang ada itu kita bagi rata sama-sama. Kalau ada fasilitas, semua dapat sama-sama. Tidak ada yang menjadi Superman. Saya bukan Superman, saya cuma Superman. Iya. Kalau Superman celana dalamnya di luar. Bapak Ibu, bisa mungkin gak kita ke Israel? Bisa. Nah, Anda bilang, saya gak ada uang. Saya punya titipan pesan begini, jangan pernah pergi ke Israel karena punya uang. Karena pergi ke Israel itu bukan sekedar punya uang. Dengar ini, dengar. Karena banyak orang, dia pikir dia punya uang, punya semua fasilitas. Ternyata apa? Cuma sampai di airport. Entah kenapa lah. Seperti itu mungkin spiritnya yang orang Israel datang ke tanah Kanaan itu. Ada yang tertinggal, ada yang sampai. Yang jelas doa kita dan seluruh persiapan kita, ada tabungan, kita tahu nanti berapa lokasinya, apa alokasinya, dan kemudian kita siapkan diri kita juga. Supaya ketika pergi ke sana bukan cuma membuktikan, ini benar gak kuburan Yesus? Ini benar gak di pesta di Kana ini? Benar gak anggur ini? Capek. Karena itu sudah ribuan tahun yang lalu, betul kan Pak Sony kan? Kita nggak mau membuktikan di sana, tapi mau ibadah. Kalau cuma membuktikan, pergi Google aja. Selesai cerita, itu urusan arkeologi. Betul kan? Tapi kalau pergi ke sana dalam waktu ziarah atau ibadah, kita nggak sedang membuktikan. Ada orang ke sana itu, aduh capek membuktikan. Akhirnya apa? Capek moto terus. Nggak ngalamin sesuatu. Saya bilang nggak begitu pergi ke Israel. Kalau pergi ke tempat lain boleh begitu. Tapi kalau pergi ke Israel, itu harus rangka ibadah. Makanya selalu guide-nya ada dua. Satu spiritual guide, satu guide lokal.
Nah makanya Bapak Ibu, kalau ini niat kita, kerinduan kita, doa kita, ada peneguhan, pendetamu udah pernah pergi ke sana. Bukan saja pergi, pendetamu udah pernah baptis orang di sana. Di mana? Di Sungai Yordan. Ini kakek 80 tahun, dia bilang, gua HKBP, mati pun harus HKBP. Dia bilang, kakek, gak apa-apa, gak ada yang mau dipaksa dibaptis. Tapi kakek nanti malam berdoa. Tuh malam dia berdoa, pagi-pagi dia sudah pakai baju jubah baptisan. Saya bilang, kenapa mau? Tiba-tiba hati saya gak bisa tidur malam-malam. Tuhan ingatkan saya, sudah ada sungainya, Yesus dibaptis di sana. Kok kita keras kepala? Orang mau pergi Sungai Yordan aja susah setengah mati. Ini pas lagi di sini, masa nggak mau? Akhirnya dia nyemplung juga. Saya dengan pendeta Jackie Myron pada waktu itu, dan kemudian kami baptiskan di sana. Pak pendeta, saya sudah dibaptis, perlu gak masuk dibaptiskan di sana? Saya pikir-pikir cuma satu, perlu ada renewal, baptisan pembaruan. Bukan 2 kali dibaptis, tapi pas di sana ada Sungai Yordan. Yesus dibaptis di sana. Kok kita keras kepala sih? Gak mau dibaptiskan. Yang jelas, bukan baptisan ulang, bukan baptisan 2 kali, tapi satu rekomitmen kita kepada Tuhan. Tuhan, hidup yang lama dikuburkan, hidup yang baru aku mau dapatkan. Dan saya pernah banyak melihat kesaksian orang pulang dari Israel, usahanya diberkati, bisnisnya diberkati, finansialnya berubah, kerohaniannya mengalami pembaruan. Dan bukan Israelnya, tapi bagaimana iman kita kepada Tuhan. Amin. Jadi Bapak Ibu, tahun depan kira-kira bulan Maret, April saya coba cari, dan minggu depan saya harap sudah mendapat datanya. Lalu kemudian 2 proyek itu, dan tahun depan kita bisa buat retreat. Karena Daud bilang, Pak Victor harus datang, kita akan buat retreat. Pak Victor bilang, doa dulu. Ini Daud, nama juga sudah Daud kan. Hari ini dia jadi bintang film Hong Kong. Dia bilang, Pak Victor datang nggak nanti? Dia bilang, iya, saya doa dulu. Ini Daud datang lagi sampai 3 kali. Pura-pura ngantar sampai ke lift. Pak Victor nanti datang lagi nggak ke sini? Datang ya di retreat kita, gitulah kira-kira bahasanya. Akhirnya Pak Victor bilang gini, saya akan datang kalau kamu jadi ketua panitianya. Nah, jadi nyaho loh, rasain loh. Makanya dia sudah ngoceh-ngoceh duluan sama saya. Pak Grit, kita harus ke saya tahu itu, pasti bintang film Hong Kong. Jadi 2 bagian itu saya pikir tahun depan kita kerjakan, kita ke Israel. Mau kemana duluan, mau kemana, nanti kita bincangkan. Sekali lagi Bapak Ibu, ini tujuan kita ibadah sama-sama. Ya, untuk kita bukan jadi pulang jadi naik haji mabrur, bukan. Bukan itu. Pak Andi udah pernah pergi ke sana sama Ibu Evi. Jadi kalau mereka bisa pergi, masa kita nggak bisa pergi sih? Ya kan? Sampai di Kana pun di air kalau jadi anggur saya nikahkan mereka. Kok saya nikahkan ini sama ini? Ini dulu adalah agama M. Iya. Dan saya nikahkan, dia anaknya sudah gini-gini. Dan dia orang M juga. Saya nikahkan mereka. Renewal marriage. Saya nikahkan balik. Dan mereka, wah luar biasa. Saya percaya anggur yang manis bukan hanya satu cerita dirasa manis, tapi ada pembaruan dalam nikah kita untuk kita lebih rekomitmen kepada Tuhan. Ya, jadi mission impossible ini bisa kita kerjakan kalau ada kasih karunia Tuhan, Roh Kudus, dan yang ketiga ada sudah peneguhan, dan itu menguatkan kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita beri